Udah kenal? Wah kan? Oh sudah kenal. Terima kasih sudah hadir lebih awal. Dan saya berharap saudara hadir di tempat ini bukannya sekedar menghadiri ibadah minggu, tetapi saudara dapat merasakan Tuhan di tempat ini. Amin. That's the most important thing, kita hadir beribadah bukan untuk absensi tetapi untuk plug in ke dalam hadirat Tuhan. So selama maybe 1,5 jam ke depan, be here, buka hati, izinkan Tuhan melawat kita secara leluasa. Amin. Okay, so is it live, Jovin? Oh, okay, sorry. Teman-teman yang di YouTube channel, selamat pagi dan why not? Teman-teman sebentar ya. Semua kita yang ada di onsite, boleh kita sapa yang ada di online saat ini. Good morning semuanya. Yeah. Good morning. So, tepuk tangan dong. Why not? Teman-teman yang di YouTube channel bisa sapa satu sama lain, katakan halo dari mana Anda bergabung ibadah di pagi ini, dari mana Anda tuning in. Mungkin dari Mas Yudi ada di Kamboja saat ini, mungkin katakan halo dari Kamboja, halo dari Jakarta, halo dari PJ, dari mana? Dari Thailand, ada yang dari Thailand selalu kan, David. Oke, so dari manapun kalian yang tuning in untuk bergabung ibadah di Kolektif Indonesian, mari sapa satu sama lain, katakan halo dari kota mana Anda bergabung ibadah di pagi ini. Alright, teman-teman yang di onsite, selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah di pagi ini, saya mengajak kita mari tenangkan hatimu, buka hatimu, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita di pagi ini dapat berkumpul lagi bersama keluarga Kolektif Indonesian, baik di onsite dan juga online di YouTube channel, untuk memuji Tuhan, berfellowship satu sama lain, dan merasakan Tuhan lagi, mendengarkan pewahyuan dari Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, leluasa berkarya saat ini, urapi setiap pribadi yang ada di onsite ini, yang ada di online, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, aku berdoa biar hadirat Tuhan yang begitu kuat dapat dirasakan oleh setiap pribadi. Ada firman Kristus yang juga berbicara secara personal kepada setiap orang. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena sesuatu lawatan yang spesial di pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh umat Tuhan yang onsite dan online mengatakan Amin. Amin. Come on, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Yuk kita nyanyi sama-sama untuk Tuhan kita. Come on. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Woo! Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, woo! Kita nyanyikan dari awal. Come on. I'm not gonna live by
anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Woo! Tepuk tangannya buat Tuhan kita, come on. Say I believe. Yuk sama-sama. Woo! I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Woo! I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say, I believe, I believe. Come on, kurang keras dong, ayo. I believe in you. Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Woo! Hallelujah. Hallelujah. I believe in you. We believe in you, Lord. Amin. Woo! Wah, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Let's just calm our mind and lupakan semua ya. Just focus our mind to God right now. Haleluya. Puji Tuhan.
persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman semuanya, saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus, dan ini kita lakukan setiap awal bulan. Dan sebelum kita melaksanakan perjamuan bersama-sama, saya membacakan ayat kepada kita dari Matius 26 ayat 26, dan dikatakan ini ketika malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara ketahui di sini bahwa bagaimana Yesus menjelaskan tentang kehidupan adalah tentang dengan cara melaksanakan perjamuan dengan murid-muridnya. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang kehidupan kepada kekekalan juga, penebusan itu dia melaksanakan dengan perjamuan dengan murid-muridnya. Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. So perjamuan kudus
adalah mengingatkan kita lagi dan lagi. Di dalam Korintus, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, lakukanlah ini sesering mungkin. Artinya menegaskan diri kita sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Saudara yakin hidupmu sudah ditebus oleh Yesus? Di kayu salib, penebusan yang Yesus lakukan itu komplit, sempurna, dan dikatakan sudah selesai. Karya penebusan itu untuk sekarang dan selamanya. Artinya apa? Di saat Yesus sudah menebus kita mengingatkan diri kita ditebus Yesus. Kita juga mengingatkan diri kita ini lagi di saat perjamuan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. No longer I, hidupku bukan aku lagi, karena sudah ditebus oleh Yesus. So di saat ini, di saat kita melaksanakan perjamuan bersama-sama, saudara perlu tegaskan lagi dirimu, hidupku bukan aku lagi. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Apa yang aku jalani kehidupan selama ada di dunia ini bukan lagi kisah tentang diriku, tetapi kisah tentang Kristus melalui hidupku. Amin. Saya ajak Asor bisa maju ke depan untuk bawa elemen perjamuan. Dan mari arahkan tanganmu, kita berdoa buat roti dan anggur yang telah kita sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penebusan segala dosa-dosa kami, pelanggaran hidup kami. Engkau telah laksanakan di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan penebusan itu sempurna sampai kepada kehidupan kami saat ini, kepada kekekalan. Di saat ini kami mau melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Kami berdoa, berkati roti dan anggur yang telah kami sediakan dengan kuasa darah-Mu. Dan ini menegaskan hidup kami ini lagi, bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Kita makan dan minum secara bersamaan, oke? So, pegang dulu sampai semuanya mendapatkannya. Oke, semua sudah dapat? Alright, sebelum kita berdoa dan makan roti dan minum anggur ini, saya mengajak kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Ini adalah apa yang saya katakan, suatu komitmen untuk orang Kristen yang dirangkum oleh our early fathers. Oke, so mari kita katakan dengan mulut kita dan tegaskan, percaya dalam hati kita. Alright, ada di screen 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari angkat roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Bapa di surga, sekali lagi kiranya roti yang kami makan, anggur yang kami minum, ini menjadi
seperti perjanjian yang Yesus katakan tentang bahwa hidup kami sepenuhnya milik Kristus. Kami makan roti ini dan minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan roti dan minum anggur bersama-sama. Oke. Mari kita menyembah Tuhan beberapa saat lagi sebelum ke acara-acara berikutnya. Berkuasa atas diri kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
matter what, apapun yang terjadi sekitar kami percaya bahwa Engkau selalu adalah Tuhan. Engkau selalu Allah atas hidup kami. Engkau Tuhan atas segala situasi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, dan termasuk juga di online di YouTube channel. Biar Roh Kudus saturate this place, lawat setiap pribadi, termasuk juga teman-teman yang di online. Tuhan lawat leluasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kamu tepuk tangan buat Tuhan, haleluya, amin. Thank you semuanya yang sudah hadir di onsite dan juga yang di YouTube channel. Wow, teman-teman semua udah pada mudik ya. Dan tapi ada beberapa ya orang tua, papa mama yang datang mengunjungi anak ya. Dan anyway, selamat datang ke ibadah Collective Indonesian. Inilah Collective Indonesian. Dan teman yang baru pertama sekali hadir beribadah bersama kami, boleh lambaikan tangannya, kami ingin mengenal Anda. Yang pertama sekali hadir hari ini. Jangan sungkan, jangan malu. We are family. Ada welcome, ya welcome Angelica, ada Jason, ada siapa lagi? Oh ya, siapa? Oke, selamat datang Pak. Thank you sudah bergabung di Gereja Collective Indonesian. Dan teman-teman semuanya, saudara yang mungkin tinggal di Kuala Lumpur, kami ingin bisa mengenal Anda, keep in touch with you. Kalau boleh saudara scan ini dan saudara isi nama dan nomor handphone Anda, ya supaya kami bisa kontak dan be connected together. Is it okay? Saudara bisa scan dan saudara bisa isi data Anda. Is it okay? Dan inilah Collective Indonesian, kita selalu katakan we are a family. Semua katakan we are a family. Jadi that's a reason kenapa semuanya panggil saya abang kan, we are a family. So teman-teman semuanya jangan sungkan, kita adalah, gimana saya katakan, this is home for you, far from home. You understand? This is home, far from home. So be connected with us. Kita ada connect group juga, Komsel, yang para mahasiswa, ada keluarga, ada working adult juga. So ada I1, itu semua mahasiswa di Bukit Jalil. Ada Tirsa sebagai CGL-nya. So tepuk tangan dong bos, I1. Ada I2, CGL-nya online ya. Oke, ada I2 working adult yang berdomisili di Bangsar. Ya, ada semua yang ada Mickey, Grace dan beberapa di sini yang connect group di I2. Ada I3, saya menjadi CGL di I3 dan semuanya adalah family. Ya, dan I4 adalah students yang di daerah Sunway. Ya. Ya, ada I4 di belakang sana. CGL-nya lagi mudik ke Jakarta. Ya, ini juga. Alright, so teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang ke Collective Indonesian. Teman-teman yang di online juga, terima kasih sudah tuning in, bergabung di Collective Indonesian YouTube channel. Selamat menikmati seluruh rangkaian ibadah ini. Silakan duduk dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Halo semua, selamat pagi. Lang dong, harus semangat pagi ini. Selamat pagi. Cuman Cik Olive sama Bang Noah. Selamat pagi. Gitu dong. Pagi-pagi harus semangat, apalagi ini hari Minggu ya kan. Harus semangat. Nah, perkenalin aku Tirza, kalau yang belum kenal. Hari ini aku mau bawain pesan persembahan dengan judul Temporary is Permanent. Wah, apa itu? Nah, jadi ada satu filsuf Yunani namanya Heraclitus, keren ya namanya ya.
Dia pernah berkata seperti ini. All things flow, nothing abides. You cannot step into the same river twice, for the waters are continually flowing on. Nothing is permanent except change. Jadi bahasa Indonesianya ada di situ, bisa dibaca. Jadi dia bilang, gak ada yang permanen kecuali perubahan. Meskipun kita lihat nih sungai kan, satu sungai, terus kita injek airnya. Kayak kita berdiri satu spot, kita injek airnya. Terus kita angkat kaki kita lagi, kita injek lagi. Air yang kita injek itu bukan air yang sama. Karena air itu terus mengalir kan. Kayak batch-nya udah beda kayak gitu. Nah, ada nggak yang setuju dengan perkataan dari Heraclitus ini? Ada yang setuju? Nggak setuju? Nah, kalau ya kita punya perspektif beda-beda, kalau setuju nggak setuju juga nggak apa-apa sih. Nah, personally aku hampir setuju dengan ungkapan dari si Heraclitus ini. Kenapa hampir? Karena menurut aku selain perubahan, ada satu hal penting lagi yang permanen di dunia ini, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan gak pernah berubah, dia gak pernah hilang, dia permanen. Jadi kita harus ingat kasih Tuhan itu permanen. Nah, seperti quote yang tadi, semua hal mengalir dan semuanya hanya sementara. Contoh, kita sekolah, mau kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ada yang habis kuliah pengen S2, S3, terus ambil profesor. Tapi at some point kita akan berhenti sekolah, bukan belajar ya, sekolah secara formal, dan kita akan memasuki dunia pekerjaan, ya kan? Dan yang sudah bekerja pada satu waktu akan pensiun, akan retire, akan berhenti bekerja. Jadi enggak semua itu permanen. Nah, contoh lain, angka di rekening kita, ya kan? Kalau kita belanja, angkanya turun. Kalau kita dikasih jajan sama orang tua atau kita dapat gaji, angkanya naik. Pasti berubah-berubah. Jadi dari sini, aku mengambil kesimpulan bahwa what we have in this world will either go up or go down, get better or worse, or we might gain or lose it. Karena hanya perubahan yang bersifat secara temporary yang sebenarnya permanen di dunia ini, bukan dari nilai materialnya. Pertanyaannya adalah, dengan semua hal yang kita miliki di dunia ini yang secara temporary kita punya, apa yang kita lakukan dengan hal itu? Apakah kita punya terus ya udah gitu aja sampai dia hilang sendiri atau gimana? Sebagai manusia kita bakal punya kekhawatiran ya untuk mengorbankan sesuatu atau bahkan untuk kehilangan hal yang kita kerjakan secara dengan penuh effort kayak gitu. Kalau kita kerja untuk makan ya kan, mungkin kalau kayak yang udah kerja juga bisa lebih mindful lagi kalau belanja. Jadi aku mau beli kamera contoh, aku mau beli kamera tapi rent aku harus bayar sekian, terus makan aku harus bayar sekian, aku harus save berapa banyak baru bisa beli kamera. So kita bakal lebih mindful, terus kita bakal lihat juga apakah ini prioritas atau cuman sekedar pengen aja kayak gitu. Dari situ kita bakal decide, oh aku jadi beli nih, oh aku gak jadi beli nih kayak gitu. Mungkin ada satu titik di mana saat kita ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, terus kita lagi kepengen beli barang kan, kita udah mulai nih nego sama Tuhan. Tuhan, aku mau beli barang A nih, aku mau beli kamera nih, bisa lah perpuluhannya bulan depan aja, sekali-sekali lah gak apa-apa kayak gitu. Kita udah mulai nego sama Tuhan karena kita berpikir kalau aku kasih persembahan, ntar duit aku buat beli kamera habis, ya kan kayak gitu. Jadi ini buat self reminder juga, kalau kita pernah atau just in case lah ini terbesit di benak kita untuk negosiasi sama Tuhan tentang persembahan, aku mau mengingatkan kita bahwa apa yang kita punya saat ini, again itu cuma sementara dan itu semua punya Tuhan. Pada satu waktu ketika Tuhan melihat, oh Tirza sudah menyimpang dari jalannya karena dia udah punya semua, ambil Tuhan bisa ambil aja semua yang aku punya. Dan pada saat itu aku mungkin udah gak bisa memberi lagi kan. So, ketika kita bisa memberi, just give, kasih aja, beri aja. Karena giving itu privilege, gak semua orang bisa memberi, dan ketika kamu punya kesempatan itu, take it. Nah, ini bukan tentang nominal berapa yang kita kasih. Mau kasih RM1, RM2, RM1.000, RM10.000, RM20.000, it's up to you. Tuhan mau lihat
gimana kerelaan hati kita, gimana kita mau berkorban dengan hal yang kita punya secara sementara ini untuk kita bagikan ke orang lain, untuk Tuhan pakai untuk pekerjaan gereja, untuk Tuhan pakai untuk aku mau bantu dia, mungkin di hari ini dia susah makan, aku mau traktir dia makan. Tuhan mau lihat gimana kita mau mengorbankan kepunyaan kita untuk kita share dengan orang lain. And I can guarantee 1000% ketika kita memberi, kita gak akan kekurangan. Karena Tuhan akan selalu menyediakan semua yang kita perlukan. Dan itu terjadi ke aku, that's why I can say aku bisa garansi 1000%. Karena setiap aku ada kendala finansial, aku ada lagi di tight budget kayak gitu kan, ada aja cara Tuhan buat kasih dengan cara yang aku nggak pernah expect sama sekali. So ini juga tertulis di Ibrani 13 ayat 5, dibilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan Tuhan sampai saat ini Bapak. Bapak ajarlah kami untuk mau memberi, untuk menggunakan privilege yang kami punya ini Tuhan, untuk menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami semua di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Oke, jadi nanti di layar ada QR code, jadi kalian bisa scan dan bisa pilih payment methodnya, sesuai dengan apa yang kalian mau. Yang mau kasih cash juga bisa taruh di amplop yang ada di depan kalian. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Cepat sekali apa ya happeningnya. Oke, mari kita bangkit berdiri untuk firman Tuhan. Dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Boleh saya ajak berdiri? Boleh saya ajak berdiri dong. Ya, dan kita berdoa untuk firman Tuhan bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus, saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang ada di onsite dan juga yang di online saat ini. Sehingga di saat kami mendengar firman Tuhan, it's not just information, it's not just an advice, tetapi aku berdoa, Roh Kudus bicara, beri pewahyuan kepada setiap pribadi, sehingga di saat kami mendengar firman Tuhan, it is something significant, sesuatu hal yang Tuhan mau terjadi bergejolak dalam hati setiap pribadi dan menjadikan hidup kami jauh berbeda dari sebelumnya. Hamba berdoa, leluasa berkarya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin, amin. Oke, sebelum Anda duduk mungkin fist bump ke yang ada sekitar Anda mengatakan judul, tunggu judul khotbah hari ini ya kan. Dan sampai serukan judul khotbah hari ini ke sekitar Anda, katakan kebenaran akan memerdekakan kamu yo.
Kebenaran akan, semua dong, come on. Dengan tegas, yakinkan sebelah kalian bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Come on, Gilbert. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Oke, kalau Anda sudah melakukan boleh duduk, tapi kalau belum tetap berdiri. Nah. Alright, come on. Dalam Yohanes pasal 8, saya baca kepada kita semuanya, saudara bisa lihat ada di screen. Dan why not, selama maybe setengah jam ke depan dalam mendengar firman Tuhan, respon dengan baik, setuju? Kan? Alright, perhatikan Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 44. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, siapakah anak itu yang dimaksud di sini? Yesus. Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat, ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, kata Yesus. Saudara, mereka yang dimaksudnya adalah orang-orang Yahudi yang di sekitar Yesus, oke? Dan sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, siapa dimaksud sini dia? Tidak ada kebenaran. Di dalam dia maksudnya siapa? Iblis. Alright, you get it? Halo? Oke. Apabila ia berkata dusta, siapa ia di sini? Siapa yang dimaksud ia di sini? Iblis. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Wah, iblis memang kurang ajar, ya kan? Ya, tetapi kita tahu iblis kurang ajar. Dan banyak kita sering mendengarkan iblis. Kita tahu iblis adalah pribadi yang kurang ajar, sering berdusta, dan bapa segala pendusta, tetapi sering kita mau mendengarkan dia. Tetapi kita tahu dia pendusta. Saudara tahu bagaimana cara iblis berbicara, menyusup kepada kita,
bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara seperti mendatangi saudara seperti Gondoruo gitu kan. Seperti apa kuntilanak dan aku adalah pendusta mendatangi kamu. Enggak kan? Ya, atau apa? Apalagi hantu-hantu Indonesia yang suster ngesot ya kan. Tapi ada pernah stand up comedy ngomong tentang hantu-hantu Indonesia, sebenarnya itu nggak berdaya apa-apa. Lihat saja ya, pocong orang tangannya semua seperti ini kok takut ya. Apa yang bisa dia lakukan? Orang semuanya badannya kan dibalut. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa lompat-lompat saja. Ngapain kita takuti katanya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Hanya wujudnya saja yang kelihatan. Siapa lagi yang Anda takuti? Suster ngesot? Nggak bisa ngejar kita. By the way, itu adalah stand up comedy yang pernah saya dengar dari seseorang. Ngapainlah orang Indonesia takut kepada hantu-hantu Indonesia katanya. Tetapi bagaimana iblis datang kepada kita yang sebenarnya adalah pendusta, tetapi dia menyusupi pikiran kita dengan sepertinya benar gitu. You get what I mean? Dan karena iblis berbicara kepada kita bukan seperti suara saya yang didengar di telinga gitu. Tetapi sering sekali iblis berbicara itu seperti suara kita. Seperti suara kita yang bicara dalam hati kita. Dan sehingga sulit buat kita membedakan ini suara iblis atau suara diri kita atau suara Tuhan. Tuhan juga bicara kepada kita bukan dengan suara audible ya kan, seperti hanya bicara ke dalam hati kita. Mirip dengan iblis berbicara. Sehingga sering membuat kita agak keliru apakah ini suara Tuhan atau suara iblis, apakah ini suara kebenaran atau suara dusta atau suara manipulasi dari iblis. Sehingga kita bingung. Dan maybe sering saudara seperti inilah. Ayat untuk hari ini gitu kan, saudara punya renungan, membaca renungan harian dan ada ayat hafalan untuk hari ini dan saudara ulangi. Saudara tahu karena kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin dan kebenaran ini akan memerdekakan aku kan gitu ya. Dan saudara baca ayat itu, saudara ulangi lagi di dalam bus, di dalam kereta, saudara mengulangi ayat yang saudara baca tadi pagi, saudara. But you know what? Ayat yang Anda baca yang tadi pagi saudara yakin akan bisa memerdekakan kamu, di tengah hari saudara bisa menjadi khawatir karena sesuatu hal yang iblis susupi ke dalam pikiranmu melalui apa? Budaya sekitarmu. Biasa kok. Lihat, teman-temanku juga seperti ini. Kan gitu. You know, sebagai orang Kristen you cannot saudara merasa aku tidak boleh menonton pornografi. Okay? You know that. But ketika Anda berkecimpung dengan teman-teman kuliah dan semua teman-teman kuliah semuanya enjoy dengan pornografi dan sepertinya itu hal yang biasa buat mereka dan malah lelucon mereka adalah seputaran itu. And then apa yang tersirat di pikiranmu? Biasa kok, masih remaja, masih muda. Ini kan, aku kan cowok, biasa. And then what do you know? Hal kebenaran itu menjadi, apa yang saya katakan, dilarutkan oleh budaya yang sekitar kita. And then, you live in the manipulasi oleh iblis. You get my point here, my friend? Saudara menangkap maksud saya di sini? Ya. Dan kita tahu sesuatu yang berapa di antara Anda yang waktu kecil ada hal-hal yang aneh kalau kita renungkan sekarang, perkataan orang tua zaman dulu. Misalkan apa ya, perkataan orang tua. Orang tua saya pernah bicara, hati-hati ya, mobil yang kaca hitam itu penculik. Ya, mobil yang kaca hitam itu penculik. Jadi saya kalau jalan pulang dari sekolah waktu SD,
begitu melihat ada mobil yang lewat kacanya hitam, saya dengan teman-teman akan lari sekencang-kencangnya menjauhi mobil itu karena takut diculik. What is that? Kalau renungkan sekarang itu hal yang aneh, konyol. Tetapi aku percaya waktu itu. Wah, dari Anda yang pernah Anda percaya hal demikian. Jangan memotong kuku di malam hari karena itu pamali. Is it? Saudara pernah dengar dibilang jangan motong kuku malam hari? Karena apa? Karena gelap. Karena gelap itu kebenaran yang sesungguhnya, tetapi yang disampaikan kepada kita karena saudara pamali, pantang. Kan gitu ya. Oke. Orang Jawa biasa apa? Ada mitos yang dulu sering. Apa? Kunang. Enggak dengar, Mbak. Terkunang-kunang. Jadi kunang-kunang kalau potong kuku malam-malam. Oh. Oke. Jadi kunang-kunang. Oke, jangan menyapu di malam hari. Ada? Pernah dengar? Karena akan kehilangan rezeki katanya. Bisa kehilangan rezeki. Isn't it right? Hah? Mengapa Anda percaya kan gitu ya? That's my question. Hah? Ini dan saya praktekkan waktu kecil. Ini, I don't know, ada yang praktekkan, boleh jujur ya, please. Waktu kecil, kalau gigi jatuh, buang ke atas atap. Pernah melakukan itu? Gigi yang jatuh supaya tumbuh lagi. I don't know dari mana pernyataan kebenaran itu, dari kuliah kedokteran manakah itu gitu ah? I don't know, tetapi kita percaya. Tahukah Anda bahwa kepercayaan itu bisa di-create, bisa diciptakan. Dan kita mengikuti kepercayaan itu. Halo? Dan begitulah cara iblis bagaimana menyusupi kebenaran sehingga kita percaya kepada hal yang lain yang namanya itu bukan kebenaran. Saudara sering mengatakan, mungkin mendengar perkataan ini, yakinlah tentang dirimu, percaya kepada dirimu sendiri, gitu kan? Percaya kepada dirimu, apa yang kau rasakan, just do it man, percaya saja apa yang kamu rasakan saat ini. Dan aku tahu kok apa yang benar buat saya, dan aku yakin sekali, ini yang aku percayai, benar buat aku. My friend, bagaimana kalau apa yang kau percaya adalah sampah, kan gitu. Karena percaya dan kebenaran itu berbeda. Saudara bisa saja tidak percaya terhadap apa yang saya katakan, tetapi belum tentu. Saudara bisa saja tidak percaya terhadap perkataanku, bukan berarti itu tidak benar. Kalimat saya mengerti? Kalau mengerti boleh jawab biar saya nggak bingung lihat wajah Anda kan gitu ya. Oke. Saudara bisa saja tidak percaya terhadap perkataanku, bukan berarti perkataanku tidak benar, ya kan? So kebenaran dan percaya itu berbeda. Saudara katakan, aku yakin ini kebenaran, maksudmu itu kepercayaanmu. Apa yang kau percayai? Dan apa yang kau percayai itu lahir dari mana? Kepercayaan itu lahir dari pengalaman, my friend. Kebenaran tidak dapat berubah. Amin. Amin. Kebenaran adalah kebenaran. Kepercayaan di satu saat bisa mengalami perubahan. Dan bagaimana tercipta dari suatu pengalaman. Apa yang kau alami sehingga kau percaya suatu hal. Apa yang kau alami sehingga kau percaya suatu hal. Dan lain sebagainya. Dan aku mungkin saja bisa, bagaimana saya katakan. Dan apa yang aku percaya itu belum tentu
sepenuhnya benar. Bagaimana kalau aku percaya semua orang yang pengendara motor di Malaysia ini ugal-ugalan? Filipus langsung ngamuk lah kan. Karena saya pernah mengalami ketika menyetir mobil, tiba-tiba ada motor yang menyelip saya dan menendang bumper depan. Dan saya klakson gitu kan, saya horn, dia langsung maju saja. Aku coba kejar tapi lari juga gitu kan. And then aku kan udahlah, gak ada benefit apa-apa seperti itu. Bagaimana kalau aku membuat kesimpulan setiap pengendara motor di Kuala Lumpur di Malaysia ini semuanya ugal-ugalan? Isn't it true? Karena itu pengalaman saya kan. Bagaimana kalau pengalaman Anda mungkin, I don't know, mungkin Anda ke suatu restoran dan diperlakukan nggak bagus oleh pelayannya, dilayani dengan cara tidak bagus, saudara menjadi sangat geram gitu kan, datang ke restoran itu. Apakah Anda menjadi tidak mau ke restoran lagi karena suatu pengalaman itu? Suatu pengalaman apa yang saya katakan kepada Anda? Jangan membuat suatu kesimpulan karena satu pengalaman lah. Saudara mengunjungi satu gereja dan saudara merasa asarnya nggak sopan, nggak friendly gereja itu. Saudara mengalami pengalaman yang buruk di gereja itu. Saudara nggak mau datang ke gereja lagi? Saudara katakan lagi mungkin orang Kristen munafik. No, maksudnya spesifik orangnya, dan saudara mungkin simpulkan setiap orang Kristen tadi munafik. Yes, ada orang Kristen yang munafik, tetapi bukan semua. Iya kan? Anjing Mbak Desi namanya Clio. Jangan katakan Clio itu anjing. You get what I mean? Anjingnya Mbak Desi ialah Clio. Bukan Clio adalah anjing. You get my point here, my friend? Sering sekali karena suatu pengalaman saudara menjadi simpulkan menjadi suatu kebenaran, but it's not. Saudara menembak cewek 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan saudara langsung simpulkan, memang aku tidak layak dicintai. Kasihan deh lu. It's not like that. Beritahu sebelah Anda, katakan, bukan seperti itu. Oke, bukan seperti itu. Aku mendorong kalian, jangan izinkan pengalamanmu menjadi label hidupmu. Halo? Jangan izin pengalaman menjadi label hidupmu. Tetapi izinkanlah firman Tuhan yang create for who you are. Dan Yesus katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan memerdekakan kamu. Ketika engkau berpegang kepada, Oke. Coba kita lihat ayat 31 dan 32. Kembali ke atas ayat 31 dan 32. Alright, saudara perhatikan. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jangan berpikir kalau Anda percaya Yesus, hidupmu akan berubah. Tetapi Yesus katakan di sini, jikalau kamu berpegang terhadap firman-Ku. Bukan apa yang kusampaikan, firman Tuhan yang kusampaikan akan mengubahkan hidupmu, tetapi firman Tuhan yang kau praktekkan yang akan mengubah hidupmu. You get my point here? Bukan karena engkau percaya Yesus engkau akan berubah, tetapi di saat engkau berpegang kepada firman Tuhan. Halo? Menjadi pelaku firman dan hidupmu akan mengalami perubahan.
Di sini Yesus berbicara bukan kepada orang-orang yang sedang mabuk, orang-orang jahat, orang yang berhala, pemuja berhala. No, Yesus berbicara kepada siapa di sini? Kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. But apa yang menghambat mereka adalah kamu tidak berpegang kepada apa yang kukatakan kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, yes, kamu percaya kepada Allah, kamu katakan bapamu Abraham adalah bapamu, tetapi kamu tidak melakukan apa yang diperkatakan Abraham kepadamu. Kamu tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu, dan itu membuat kamu tidak bisa merdeka karena kebenaran. You think always, apa yang kurasakan yang benar? Apa yang benar buat aku? Apa yang benar buat aku? Bagaimana kalau kebenaran yang kau pegang saat ini membuat engkau semakin kecil gitu? Halo? Teman-teman semuanya, kebenaran bukan sesuatu yang bisa dipilih. Kebenaran adalah kebenaran. Sometimes saya komen di Facebook, bilang, yang aku komen seperti ini, kebenaran yang ku ketahui adalah yang dari Alkitab dan aku hidupi. Jangan coba-coba untuk try membenarkan. Beda pembenaran dengan kebenaran. Ya kan? Karena kepercayaan bisa dilestarikan, bisa dikembangkan. Bagaimana pula dosa menjadi mendapat pahala di sorga, kan gitu? Sesuatu yang sangat aneh. Trying untuk pembenaran. Yang sebenarnya pada dasarnya sudah tahu itu salah, tetapi di-try dengan cara yang lain dibenarkan. Dan ini yang terjadi, aku gak bicara tentang hal yang demikian yang sangat ekstrim. My friend, perhatikan. Teman-temanku semuanya, you know you are Christian. Oke, Anda tahu Anda Kristen. Tetapi apakah hidupmu mencerminkan Kristus? Apakah hidupmu melaksanakan firman Tuhan? Menjadi Kristen bukan hanya sekedar datang ke gereja dan saudara menjadi Kristen yang keren. Dan berdoa saudara menjadi sangat spiritual. Membaca firman saudara orang Kristen yang alim, taat. No, orang yang berpegang kepada pengajaranku, kata Yesus. Orang yang melaksanakan pengajaranku. Apa firman Tuhan yang kau laksanakan selama ini? Apakah kau laksanakan? Hidupmu akan mengalami kemerdekaan ketika engkau melaksanakan firman Tuhan. Understand? Understand? Alright, so boleh saya ajak seseorang ke depan menolong saya, ya kan? Come on. Marcel, bantu saya. Marcel boleh bantu saya, oke? So, you guys okay? Come on, tepuk tangan untuk Marcel dong. Yeay. So, apa yang saya bicara tentang kebenaran? Apa sih yang bicara tentang kebenaran? Adalah hal yang tidak bisa lagi kita toleransi. Maksudnya di toleransi di perkataan firman Tuhan absolute true. Setuju? Setuju? Halo? Cuma 3, 4, 5 orang yang setuju? Setuju? Alkitab ini 66 buku, 66 kitab, ya kan? Kejadian sampai Wahyu. Absolute true. Betul? Anda yakin? Anda yakin?
Jika engkau berpegang kepada Alkitab ini, firman Tuhan, hidupmu akan betul-betul merdeka dalam Tuhan? Yes? Halo, yes apa yes? So, apa yang selalu aku ajarkan kepada kita semua di sini? Berpegang kepada firman Tuhan. Come on, Marcel, pegang. Dan lakukan firman Tuhan. Apa yang kuajarkan kepada anak-anakku? Tentang firman Tuhan. Pendidikan bisa membuat dia pintar. Firman Tuhan membuat hidupnya benar. You get my point, my friend? So saya katakan, lakukan. Baca, renungkan, lakukan. Ketika engkau melakukan, hidupmu akan benar. Ya kan? So, firman Tuhan. Apakah engkau memiliki firman Tuhan dalam hidupmu? This is kebenaran, Marcel. Lakukan, kan gitu ya. Oke, bawa yang lain. Oke, ada yang lain. Saya persiapkan. Ini sudah saya persiapkan, oke. So for us all understand. Oke. So di dalamnya ini sampah. Really sampah. Marcel bisa tunjukkan, coba. Tapi sampah kering ya, supaya enggak tiba-tiba. Oke. So semua adalah sampah. Ya kan? Listen. Engkau tidak akan bisa hidup dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran dan juga memegang sampah dalam hidupmu. You get my point here? Engkau tidak bisa menjalani kehidupan yang benar jika tetap berpegang kepada manipulasi-manipulasi iblis. Kalau hidup menjadi orang Kristen, absolute. This is my life. It's not that. This is my life, this is also my life. Like sampah kehidupanmu. Tentang gaya hidup yang dosa, kejahatan, kemalasan, dan lain sebagainya. Yang kalau di sini dikatakan adalah kamu adalah kepala dan bukan ekor, tetapi saudara tetap berpikir tentang aku nggak ada apa-apanya. Sampah. Semua serukan sampah. Supaya lebih tegas saya saat ini kepada kita semuanya, itu adalah sampah. Karena my friend, perhatikan, kalau engkau belum muak dengan kondisi hidupmu di saat ini, tahun ini, tetap sama saja buat engkau. Kalau engkau tetap masih berpegang kepada apa yang kau percayai, hidupmu tetap sama saja. Kalau engkau tidak beralih kepada kebenaran firman Tuhan. So, di saat kebenaran Marcel dengar, dan dia dengar, dan saat ini datang kepadanya tentang kebenaran. So Marcel, this is the truth. Kamu lihat apa yang dia lakukan? Lagi-lagi Marcel. Oke. Tadi saya katakan apa? Saudara tidak bisa berpegang teguh kepada kebenaran kalau engkau masih memegang gaya hidup lamamu. Understand? Kalau engkau ingin sepenuhnya, ingin dipakai Tuhan, hidup sepenuhnya dalam kebenaran firman Tuhan. Di saat kebenaran datang, tepuk tangan. Thank you Marcel, kamu bisa duduk. Kamu tepuk tangan untuk Marcel. Aku sangat-sangat serius buat kita semuanya. Kalian remaja, kalian it's okay. Enggak apa-apa. Biar dilihat semuanya sampah ini. Bagaimana Anda menjalani kehidupanmu saat ini? Saudara datang ke gereja hari Minggu. Saudara dengar firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hidup dalam dosa. Aku kan
masih anak muda, pengen enjoy, gak usah melayani Tuhan. Kekudusan kan gak mungkin buat manusia. You know what? Bagaimana iblis memanipulasi Anda, menipu Anda? Dia sering berkata demikian. Yang pertama mungkin, kamu gak bisa berubah. Dan yang kedua mungkin, this me, aku memang seperti ini orangnya. Aku memang orangnya malas kok. Aku memang orangnya mudah marah. Aku memang orangnya apalagi? Apa adanya. Kere. Aku memang orangnya minder. Aku memang orangnya ini apa semuanya. Aku memang nggak pintar. Aku memang bodoh. Aku memang suka menipu. Aku memang apalagi, I don't know, semua sampah Anda simpan ke dalam hidupmu dan Anda pegang ke dalam hidupmu. How you carry yourself, my friend? How you carry yourself? Dan saudaramu, sehingga ini menjadi identitas hidupmu. How do you know what? Bagaimana Anda menilai engkau, menilai dirimu, demikian engkau akan memperlakukan hidupmu. Kalau engkau berkata menilai dirimu adalah seorang pecundang, engkau akan dengan leluasa untuk menjadi seorang pecundang. Jika engkau menilai hidupmu adalah orang malas, engkau akan merasa enjoy dengan malas. Halo? Sehingga apa? You too addictive. Engkau terlampau kecanduan dengan apa yang engkau percayai sekarang. And then you are enjoying that. Tetapi saudara tahu itu adalah sampah. Dan saudara sulit melepaskannya karena hal yang sudah engkau jalani selama ini. I remember, untung dia nggak ada di sini, anakku Audrey. Karena kalau dia dengar ini dia akan marah-marah kepada saya setelah kebaktian. Setiap saya sebut namanya. Anak saya Audrey, dia punya bantal guling, sudah bertahun-tahun, gak pernah pakai sarung, dan selalu dipeluk setiap malam. Dan saya dorong untuk pakai sarung, saya cuci sarung dan saya pasang sarung. Pada malam mau tidur, dia akan minta untuk dibuka. Gak mau pakai sarung, bantal gulingnya. Bertahun-tahun. Saudara bisa bayangkan ya, bertahun-tahun bantal guling yang dipeluk setiap malam. Dan mungkin sering ada kadangkala itu terbentuk peta. I don't know. Dan dia gak mau pakai sarung. Dan udah sekian tahun udah mau kubuang pun bantal gulingnya, dia gak mau. Dan dengan berusaha saya mendorong dia, mengajari dia, oke, bisa nggak pakai sarung, gitu kan? Setidaknya pakai sarung, kalau nggak dibuang ini tetap pakai sarung. Saudara perhatikan hal ini, ada harga yang harus saudara bayar untuk melepaskan semua sampah ini. Kalau saudara tidak ready dengan harga, saudara tidak mendapatkan hadiah. Jangan katakan, aku kan aku, tetapi aku adalah suratan Kristus. Amin. Engkau adalah suratan Kristus. Live sebagaimana dikatakan oleh Alkitab ini. Baca Alkitabmu dan lakukan. Jangan nilai hidupmu dari hal-hal yang lain, like satu hari 5 jam scrolling TikTok. Dan saudara menilai value hidup dari TikTok. Hidupku
adalah suratan Kristus. Can we all stand? Dan katakan, no matter what, just be free as who you are di dalam Tuhan saat ini. Teman-teman, jangan terganggu dengan yang di sebelah Anda. Saya mengajak saudara pejam mata. Izinkan Tuhan minister ke dalam hatimu, ke dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Semua pejam mata. Pejam mata. Semua pejam mata. Lihatlah hidupmu saat ini. Apakah engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Atau masih ada sampah dalam dirimu saat ini? Dan lepaskanlah itu. Tangkap kebenaran firman Tuhan ke dalam hidupmu. Saudara mungkin berpikir, oh ada suatu sampah yang belum kubuang. It's good saudara sadar saat ini. Tetapi akan a great jika saudara membuang sampah itu. Jika ada dosa yang saudara belum akui di hadapan Allah, it's good to confess to God. Katakan, Tuhan ampuni aku atas dosa yang telah kulakukan. Aku tidak mau membawa sampah ini lagi dalam hidupku. Aku mau hidup menjadi suratan Kristus. Come on my friend. Semua mata terpejam. Jangan lihat kanan kiri. Be focus. Karena Tuhan sedang melawat engkau sampai ke dasar lubuk hatimu, ke dasar jiwamu. Just open your heart. Katakan, Tuhan ini aku. Biarlah firman-Mu yang betul-betul menguasai senap hati, jiwa, pikiranku. No matter what, seberapa harga yang harus aku bayar menjadi orang Kristen, ada reward yang Tuhan berikan. Come on my friend. Jangan sungkan, jangan malu. Just open your heart. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan saat ini melayani si hatimu, melayani jiwamu, dan berbicara kepadamu, hey Noah, you have to let it go. Hey, let go. Dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. And this truth, the word of God, set you free. Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Oh, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu.
tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagimu. Oh, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagimu. Yesus, Ku di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. My friend, segalanya untuk jadi seperti Yesus. Mungkin kadangkala Anda berpikir, andai kata aku tahu apa yang harus kulakukan, hidupku nggak seperti ini. Hey, why not? Andai kata engkau melakukan apa yang sudah engkau ketahui, dan engkau akan mengerti lebih lagi tentang hidupmu. Just do it. Tuhan Yesus, aku berdoa kepada setiap orang yang ada di tempat ini, yang di onsite, yang di online. Tuhan, ampuni setiap kesalahan, sucikan, kuduskan, sucikan setiap dosa anak-anak-Mu, sucikan setiap dosa kami, dan kami akan hidup dalam kebenaran Kristus. Biarlah seluruh kolektif Indonesia ini hidup dalam suratan Kristus. Roh Kudus, urapi setiap pribadi dalam nama Yesus Kristus. Kau di dalam, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang dapat kami rasakan. Terima kasih buat lawatan Kristus dalam hidup setiap pribadi yang ada di onsite, yang ada di online. Kami sungguh bersyukur bahwa momen ini menjadikan hidup setiap kami tidak akan pernah sama lagi. Kami hidup cemerlang di dalam Kristus. Jika sebentar kami akan bubar dari ruangan ini, bubar dari YouTube channel, tetapi Roh Kudus senantiasa memimpin langkah hidup kami. Roh Kudus setiap waktu menjadi penasehat, pengajar, penuntun, mengurapi setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami really hidup dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku semuanya yang ada di onsite, yang ada di online, mari angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Kamu tepuk tangan buat Tuhan, amin.